Bila para kandidat Capres 2024 mendatang dianggap sudah memulai start dengan memasang baliho saat ini, maka Sandiaga Uno bukan termasuk di dalamnya. Yang ada adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto dan tentu saja Puan Maharani. Baliho menyebar di mana-mana dan mereka diasumsikan sebagai capres. Lalu, apakah Sandiaga tidak bakal mencalonkan diri? Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, belum lama ini Sandiaga Uno mampu memasang iklan melalui karya Atta Halilintar tentang Indonesia di Times Square, New York, Amerika, yang free alias tanpa biaya. Itu menandakan dia memang besar sebagai pebisnis, mampu melihat peluang dan potensi. Komisi 10 DPR pun kaget dan menanyakan berapa biayanya. Tentu dengan jaringan yang dimiliki, dia akan sanggup melakukan yang mungkin bagi banyak orang hal itu sebagai ketidakmungkinan. Kita tahu, perjalanan karir politik Sandiaga tidak mulus amat, meski hasilnya juga bukan sangat buruk. Lihat saja ketika di Injury Time Pilkada DKI, nama dia langsung menjadi Cawagup DKI mendampingi Anies Baswedan. Sebelumnya nama mantan ketua HIPMI ini bahkan jarang disebut dibandingkan lainnya. Dan keduanya memenangkan pilkada mengalahkan pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Syaiful Hidayat. Pun ketika Pilpres 2019, dia mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Meski tidak memenangkan ajang Pilpres, dia tetap masuk sebagai Menteri Parekraf menggantikan Wisnu Tama pada Desember tahun 2020. Saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sandiaga, meski bukan berangkat dari politisi tulen, dia adalah seorang pembelajar yang baik. Dia mengagumi, serta belajar banyak dari apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dia paham betul bahwa orang yang dikaguminya saat mencalonkan sebagai wali kota Surakarta, sebagai gubernur DKI, maupun sebagai presiden selama 2 periode, hampir tidak pernah memasang baliho. Karena pria kelahiran kota Solo itu memahami betul bahwa bekerja dengan baik, menjalankan amanah, serta tidak melanggar hukum, jauh lebih efektif sebagai alat kampanye untuk menarik hati masyarakat Indonesia. Suami Nur Asia ini memiliki hubungan dengan berbagai partai politik, tokoh agama, media, pengusaha dan sektor lain berjalan dengan baik. Dengan demikian, investasi dukungan sebenarnya sudah dia kantongi. Meski dalam beberapa survei tentang Capres 2024, belum masuk 5 besar, namun Sandi paham, Pilpres masih lama dan saat ini belum perlu menonjolkan diri. Yang hafal saya hanya satu, Bapak Sandiaga Uno. Hati-hati 2024. Kita tunggu saja, dia tahu, ada saatnya dia akan muncul kembali sebagai calon potensial yang akan diperhitungkan.